Alhamdulillah, puji syukur rumpul ke Allah Maha Ghafur. Salawat salam ulun netep kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu anu dihormat sareng pamilon anu kacinta. Tepangkeun syukuring Ari Siswanto salaku pangatur laku di kelompok hiji. Di kelompok 2. Anu bade ngaping sareng ngapimpin dina ieu acara mimiti Ludi Karese. Pamilon anu kahormat, mangga urang buka ieu acara kalayan ngaoskeun bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna nyata ngagalindengkeun ayat suci Al-Qur'an sareng tarjamahna ka saderek nada nusa al-musibana sareng agnian nur kabina sumangga dihaturana. Bismillahirrahmanirrahim. Artina mencari paksaan dina mangki aguman saestuna parantos eces antara jalan mularas sareng jalan melekat. Sahabaya anu mungkir kana tebut lajeng iman ka Allah, parantos anjeunna parantos nyesel kana tali anu kacida kuatna. Nu moal pegat salamina. Mugi sing elin Allah Maha Dangu sareng Maha Nyata. Hatur nuhun. Acara salajengna nyata ngaholangkeun lagu wajib Kalimas PNI sareng hiji pulo hiji bangsa anu bade dipimpin ku saderek Tri Maryani. Dihaturanan pamilon dihaturanan ngadeg. Hiji pulau heula hiji pulau di bangsa bebas. Bahasa Sunda jangan ada yang satu busa lagi
Pengembangan masyarakat Islam, di masyarakat tercinta Islami, membangun asa dan ketulusan, menjadikan Islam sebagai ukuran TNI-ku menjadi bagian sejarah peradaban, mewujudkan masyarakat mandiri, berdakwah Islami, berjiwa Qurani, dakwah menjadi tujuanku, mengharumkan Indonesia dalam kebahagiaan surga. Jayalah selalu RRI-ku untuk nusa bangsa Indonesia, untuk nusa bangsa. Pengembangan masyarakat Islam, abdi masyarakat tercinta Islami, membangun rasa dan ketulusan, menjadikan Islam sebagai ukuran TNI-ku menjadi bagian sejarah peradaban, mewujudkan masyarakat mandiri, berdakwah Islami, berjiwa Qurani, dakwah menjadi tujuanku, mengharumkan Indonesia dengan kebahagiaan surga. Jayalah selalu RRI-ku untuk nusa bangsa Indonesia, untuk nusa bangsa Indonesia, untuk nusa bangsa Pemilihan peraturan tinggi. Salajengna nyata acara seminar anu bade dikukuhanan ku panu catur sadereng Dia Wahyu Prakasa, mangga di haduranan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampuratur. Ujung tinggi kesadayana. Nuhun hormat Ibu Nok selaku dosen Budaya Sunda. Oke terhilap ka pamilon anu dipikareus sarantos anu ilung dina acara. Dipikareus. Alhamdulillah kalayanan rahmat sareng karunia di mantena dina dengan dia orang tiasa ngariung mungkulung dina raraga acara seminar kalayanan jajar penggunaan Sunda Wiwitan tepangkeun simkuring Dia Wahyu Prakasa salaku panumbu catur dina acara hiji kahormatan kangge simkuring tiasa ngadeg di payun pikeun mimpin ieu acara supados teu nyangkalong kana waktos mangga urang langsung wae kana acara inti Kakang Aal Maulidani waktu sareng tempat sumangga dihaturanan Ke aya bahasa waktosan asadere sumangga dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Nok selaku dosen budaya Sunda, yang saya hormati rekan-rekan teman saya yang ada di kelas ini dan yang saya juga cintai mungkin salah satu kelompok ini yang telah membantu dan juga berpartisipasi atas pelaksanaan seminar ini dengan judul Sunda Wiwitan sebagai agama. Perkenalkan nama saya Maulidani, di sini saya sebagai pemateri dari Sunda Wiwitan sebagai agama. Oke, mungkin kita ketahui lah bahwasanya Sunda Wiwitan ini adalah salah satu kepercayaan masyarakat Sunda dalam asli di suatu daerah di Banten ataupun di Jawa Barat. Mungkin masuk di sini ada 3 pembahasan
saya akan mengambil 3 pembahasan. Yang pertama ada sejarah Sunda Wiwitan, yang kedua ada sistem kepercayaan dan juga ajaran Sunda Wiwitan. Nah, dari 3 pembahasan ini saya selaku pemateri mohon maaf jika nanti ada penyampaian kata yang kurang ataupun ada salah kata dalam penyampaian pemateri, mohon dikoreksi dan saya mohon maaf jika ada kesalahan di depan. Oke, lanjut saja kepada pertama. Oke, lanjut ke pendahuluan dulu ya. Kita ketahui bahwasannya Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, dan juga agama. Di mana Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi banyaknya perbedaan, banyaknya suatu suku, adat, dan juga agama, kepercayaan di dalam masyarakat. Yang kita ketahui bahwasannya di Indonesia ada kurang lebih 7 agama yang telah disahkan oleh pemerintah. Karena di dalam agama itu salah satu syarat menjadi agama kan harus memiliki adanya kitab suci, adanya seorang nabi ataupun penuntun itu di dalam agama itu. Maka di sini saya akan menjelaskan salah satu agama yang mungkin yang dianut atau agama yang dipercayai oleh salah satu kelompok di Jawa Barat, utamanya di Sanakes di Lebak Kabupaten di Banten ya. Nah, di dalam masyarakat memiliki pemahaman atau memiliki keyakinan yang mungkin ini tuh menjadi suatu keyakinan keagamaan beliau. Beliau tidak menganggap beliau bukan agama Islam, bukan agama Kristen, bukan agama Buddha dan yang lainnya, melainkan dia memiliki kepercayaan terutama di Baduy Dalam. Baduy itu Baduy itu terdiri salah satunya ada Baduy Dalam dan juga Baduy luar. Kalau dikatakan Baduy Dalam itu inti dari intisari dari munculnya Sunda Wiwitan ini. Nah, Sunda Wiwitan ini munculnya Sunda Wiwitan ini karena adanya dari bangsa turun menurun dari nenek moyang, kepercayaan terhadap nenek moyang dan juga penghargaan terhadap alam semesta. Pakai HP aja. Lihat aja di HP. Katanya ya sambil nunggu. Mungkin masuk saja kepada sejarah Wiwitan. Ya, layaknya di peradaban manusia, sejarah memiliki sebuah kepercayaan orang-orang Sunda sedemikian. Kepercayaan mereka tersebut adalah salah satunya tadi Sunda Wiwitan. Nah, jadi peradaban ini memiliki adanya kemunculan sebuah kepercayaan. Salah satunya di masyarakat suku Baduy yaitu Sunda Wiwitan. Kalau di Jawa itu ada Islam Kejawen, kalau misalkan di Sunda itu ada Sunda Wiwitan. Nah, Sunda Wiwitan adalah kepercayaan orang-orang Sunda zaman dahulu yang mereka yakini didasarkan atas kepercayaan Batara Tunggal. Atau Batara Tunggal itu sebutan Tuhannya masyarakat Baduy. Kalau kita kan Tuhannya Allah gitu. Kalau masyarakat Baduy itu disebutnya Batara Tunggal, yaitu yang Maha Esa. Secara ideologi Pancasilanya ya yang Tuhan yang Maha Esa. Nah, menurut Jejati Kusuma, Sunda Wiwitan terdiri dari 2 kata, yaitu ada Sunda dan juga Wiwitan. Nah, menurut Jejati Kusuma, Sunda ini memiliki kurang lebih 3 artian secara filosofis, etnis, dan juga geografis. Secara filosofis, Sunda berarti bodas, putih, bersih, indah, dan juga cantik. Boleh kita gambarkan bahwasannya Sunda secara filosofis adalah gambaran sebuah keindahan. Nah, lanjut kepada etnis. Menurut Jati Kusuma, etnis berarti merujuk kepada suatu komunitas yang telah diciptakan oleh Tuhan. Gak hanya masyarakat Baduy, tetapi masyarakat lainnya, bahwasannya Sunda itu
secara etnis Sunda itu merujuk pada komunitas atau suku bangsa yang Tuhan ciptakan berbagai suku bangsa. Yang terakhir ada secara geografis, Sunda berarti mengacu sebagai penamaan suatu wilayah berdasarkan peta dunia. Nah, kalau secara wilayah mah ya seperti layaknya daerah-daerah lain, nama Sunda secara geografis itu penamaan suatu wilayah berdasarkan peta. Nah, lanjut kepada wiwitan. Wiwitan ini artinya asal mula atau pertama gitu. Asal mula berdasarkan dua pengertian kata tersebut. Sunda wiwitan berarti Sunda asal atau Sunda yang asli. Nah, jadi yang telah saya jelaskan pertama adalah bahwasanya Sunda wiwitan adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Baduy ataupun desa Kanekes yang memiliki kepercayaan atas nenek moyang yang telah diajarkan oleh para leluhurnya. Boleh dilanjut? Nah, penganut Sunda wiwitan. Penganut Sunda wiwitan ini dapat kita temukan di beberapa desa provinsi Banten dan Jawa Barat, seperti di Kanakes. Kanakes ini salah satu daerah Banten atau daerah Baduy dalam yang memiliki nilai keluhuran yang sangat tinggi. Nah, Lebak Banten dan sebagian kecil orang Ciptagelar di Kabupaten Sukabumi. Ya, kepercayaan Sunda wiwitan ini dibuktikan dengan adanya temuan arkeologi di berbagai daerah seperti Cipari dan Sigahariang yang ada di Kabupaten Kuningan, situs Arca Demas di Kanakes, Kabupaten Bogor, serta situs Gunung Padang yang berada di Kabupaten Cianjur. Nah, jadi munculnya Sunda wiwitan ini didukungnya juga adanya peninggalan arkeologi yang tadi saya sebutkan, situs Arca, situs Cipari. Nah, jadi benar adanya bahwasanya Sunda wiwitan itu ada gitu di zaman dahulu. Bahkan menurut penganutnya Sunda wiwitan ini sudah ada sejak Islam ataupun Buddha belum datang. Boleh. Nah, masuk kepada sistem kepercayaan Sunda wiwitan. Sistem kepercayaan Sunda wiwitan adalah monoteisme. Seperti yang kita tahu, monoteisme adalah kepercayaan tertinggi terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, yang terwujud atau yang bisa disebut juga Sang Hyang Kersa. Nah, jadi penyebutan Tuhan, penyebutan pangeran di sana adalah Sang Hyang Kersa. Nah, Sang Hyang Kersa juga bisa disebut sebagai Batara Tunggal yang tadi saya jelaskan, yang Maha Kuasa, atau Batara Jagat, pencipta atau penjaga alam, dan juga Batara Seda Niskala. Nah, Batara Seda Niskala ini adalah suatu nah itu Batara Seda ini adalah wujud goibnya dari ketuhanan. Kalau kita ambil konsep dari Buddha itu kan memiliki adanya Arca, adanya Wisnu, Brahma dan lainnya, itu tuh bertunduk kepada Batara Seda Niskala. Layaknya juga sama seperti Sang Hyang Kersa yang tidak berwujud. Nah, makanya di dalam Sunda wiwitan ini mungkin kita lihat sendiri buktinya gitu ya, bahwasanya masyarakat Sunda di Baduy itu sudah banyak yang masuk Islam. Karena apa faktornya, yaitu monoteisme. Jadi monoteisme ini tuh memudahkan penganutnya memiliki kepercayaan bahwasanya Tuhan, pencipta itu tidak berwujud. Nah, seperti tadi dijelaskan dengan Batara Seda Niskala. Nah, pengikut Sunda wiwitan mempercayai bahwa keberadaan Tuhan mereka adalah di Guana Nyungcu. Nah, jadi keberadaan Sang Hyang Kersa ini adanya di Guana Nyungcu atau di Guana atas, di paling atas katanya. Nanti dijelasin bahwasannya kepercayaan Sunda wiwitan itu memiliki kepercayaan 3 alam. Mungkin ada akan dijelasin. Nah, di sana Guana Nyungcu itu disemayamkan. Mereka meyakini bahwa dengan mempercayai sepenuhnya Sang Hyang Kersa, maka masyarakat akan sejahtera ataupun manusia akan sejahtera atas kepercayaan ataupun atas kepercayaan terhadap penganut Sunda itu Sang Hyang Kersa. Nah,
tadi saya sebutkan bahwasannya kepercayaan di dalam Sunda Wiwitan itu mempercayainya ada 3 alam. Mungkin bisa disebut sebagai pantun mengenai mitologi orang Kanakes. Kanakes itu Baduy ya, masyarakat Baduy. Yang pertama Buana Nyungcung. Nah, Buana Nyungcung itu tadi saya sebutkan. Sang Hyang Kersa ini tempat bersemayamnya ada di letak paling atas. Yang kedua ada Buana Panca Tengah. Buana Panca Tengah ini tempat berdiamnya manusia atau makhluk lain. Nah, dikatakan bumi lah. Itu tuh Panca Tengah, dan juga Panca Tengah itu dikatakan bumi yang ditempatkan oleh makhluk-makhluk lainnya, mau itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, di dalam sejarah, dalam keterangannya, Buana Nyungcung dan Buana Panca ini memiliki jarak yang sangat fenomenal mungkin aja dikatakan. Ada kurang lebih 12 lapisan alam. Dari Buana Nyungcung dan Panca Tengah ini memiliki lapisan 12 alam yang dari atas ke bawah, di mana paling atas itu disebut sebagai Kahiyang, alam Kahiyang. Oh ya, di dalam di dalam naskah kitab Sunda Wiwitan disebutnya langit yang paling atas itu adalah alam Kahiyang. Dan tingkatan yang kedua, lapisan yang kedua dari atas ditinggallah seorang Sri Sang-Hyang Sri dan juga Sunda ya itu lupa, nanti saya koreksinya. Nah, yang ketiga ada Buana Larang atau letaknya di paling bawah, yaitu di kakak disebut politis. Nah, sumber ajaran Sunda Wiwitan tadi saya sudah sebutkan bahwasannya sumber ajaran Wiwitan itu mungkin bernama Sang Hyang Siska Kancana Karsian, sebuah kitab yang berasal dari zaman kerajaan Sunda kuno yang ditulis pada tahun 1508. Nah, kalau dari Perpustakaan Indonesia, Nasional Indonesia ini kitab ini dinamakan dengan Rokat 360. Nah, mungkin kalian bisa cari di perpustakaan Indonesia mengenai adanya kitab ini gitu, naskah yang ditulis oleh ajaran kitab Sunda Wiwitan. Kitab ini berisi tentang ajaran, keagamaan, dan tuntunan moral, aturan dan pelajaran budi pekerti. Nah, secara filosofis ajaran Sunda Wiwitan ini memiliki filosofisnya itu kan kita memahami agama itu harus berdasarkan prinsip-prinsip dan juga unsur keyakinan. Di mana unsur keyakinan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ciri manusia, dan yang selanjutnya ada ciri bangsa. Yang pertama ciri manusia yang dijelaskan mungkin di buku Budaya Sunda ini bisa kalian lihat juga. Yang pertama itu ada welas asih. Welas asih ini beri kemanusiaan dan rasa kasih sayang yang harus dimiliki setiap orang. Nah, kita sebagai orang ini dari ajaran Sunda Wiwitan, gak hanya ajaran Sunda Wiwitan mungkin ya, tapi dalam Sunda Wiwitan juga diajarkan tentang peri kemanusiaan dan rasa kepedulian terhadap manusia gitu. Yang kedua ada udah usuk, yaitu aturan atau tata cara bagaimana manusia mengetahui perannya. Nah, dalam Unda usuk. Jadi itu adalah aturan atau tata cara bagaimana manusia mengetahui perannya. Nah, seperti kita ketahui, kita juga sebagai manusia harus paham apa sih peran kita, bagaimana kita, dan kapan kita pula, dan apa tujuan hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, ketuhanan, dan yang lain sebagainya. Di dalam filosofi ajaran Wiwitan selanjutnya yaitu ada tata krama. Tata krama itu membahas tentang kesopanan atau etika manusia dalam pergaulan. Nah, mungkin saya pernah baca sedikit mengenai masyarakat Baduy ini, kurangnya menerima adanya modernisasi ya. Jadi di mana itu menolak adanya teknologi, menolak adanya pembaharuan di suatu daerah untuk memajukan daerah tersebut, tapi mempertahankan di budaya Baduy itu mempertahankan kearifan lokalnya, tidak dengan cara rasisme ataupun tidak cara dengan menolak mentah, tapi dengan kesopanan gitu ya. Tadi diajarkan tentang tata krama.
Selanjutnya, Budidaya budi bahasa. itu ada budidaya dan budi bahasa. Ini merupakan implementasi dari ucapan atau perilaku. Nah, jangan sampai apa yang kita ucapkan, itu budaya budi bahasa, implementasi tata krama ucapan atau perilaku. Nah, ini tuh merupakan implementasi dari tata krama yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi masyarakat Kanakes itu kan menolak sebuah kemajuan, kemodernan, adanya teknologi dan juga yang kemajuan yang lainnya, tidak dengan cara rasisme gitu, dengan cara tata bahasa ataupun penolakan yang enak didengar dikatakan. Karena Sunda juga kan mengajarkan suatu kelembutan. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir. Wiwaha yudha naradha. Yuda narada. Yudha naradha. Sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala ataupun sesuatu sebelum melakukannya. Nah, dari unsur-unsur yang keempat tadi di atas, jikalau tidak melakukan, jikalau satu tidak dilakukan, maka manusia tidak akan melakukan gitu. Kalau saya bacanya gitu. Untuk jelasnya saya kurang paham sih. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pemahaman ajaran Sunda Wiwitan kan ada dua, ciri manusia dan juga ciri bangsa. Ciri bangsa ini merupakan suatu, sebenarnya kita tuh sama gitu kan antara manusia, cuman yang ada membedakan itu mungkin ada adat, ras ataupun dan lain-lainnya. Nah, ciri-ciri bangsa dalam filosofis ajaran Sunda Wiwitan ada 5 poin. Yang pertama ada rupa. Kalau secara gamblangnya, masyarakat Sunda itu diidentikan dengan warna kulit sawo matang. Mungkin kalian juga paham lah, mempunyai teman asli Sunda rata-rata gitu dikatakan memiliki sawo matang dan kuning langsat. Lalu dalam ciri bangsa yang kedua ada bahasa. Bahasa ini mungkin sama kayak penjelasan sebelumnya. Nah, dalam bahasa ini itu sama seperti udah kusuk atau aturan tata cara bagaimana manusia mengetahui perannya, baik secara perilaku, pemahaman, kita berinteraksi gitu. Nah, yang ketiga ada adat. Nah, filosofi ajaran Sunda ini adanya adat, yaitu melestarikan ataupun mengembangkan terus melestarikan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh para nenek moyang gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada aksara suara dan juga aksara ngalagena. Seperti kita ketahui bahwasannya Sunda juga kan memiliki aksara khusus ya. Mungkin saya juga kurang paham tentang aksara itu. Aksara Paham enggak? Tahu orang Sunda tuh. tahu Bu aksaranya mah cuman enggak paham. Caranya enggak paham. Iya, enggak paham. Lanjut kepada Iya. lanjut belum. Nah, kebudayaan. Aku mau nanya dulu di ciri-ciri manusia. Slide-nya tuh ciri-ciri manusia. Rangkuman pendahuluan. Ciri-ciri manusia. Ya. Kata AA di yang 5 itu mana yang buruk? Yang buruk. Ya. Yang buruk, yang tidak layak, yang jeleknya di yang 5 itu. Wihana Yuda Narada. Soalnya kan itu dari fatwa ini. Mungkin emang semua agama juga ini Bu apa sih mengajarkan gitu Bu. Iya. Jadi ada yang buruk nggak di situ? Ada yang buruk nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada yang buruk. Itu aja salah ini aja. Wiwahayu dan narada itu sifat bijaksana. Iya. Jadi sifat bijaksana itu Bu. Ya. Di orang Sunda itu suka ada gede wiwaha, artinya harus bijaksana. Lanung-lanungan bayar aisan. Itu yang diajarkan Sunda Wiwitan. Terus bijak. Nah,
masuk kepada konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ini memiliki di dalam keyakinan Kanakes ini adanya pemimpin Sunda Wiwitan sekaligus suku Baduy yang disebut dengan istilah Kuun. Kuun ini mungkin adalah salah satu turunan dari Batara. Nah, Kuun ini dipercayai sebagai orang yang suci. Setiap orang yang berdoa pasti akan dikabulkan dan setiap aturan yang dia berlakukan harus dilakukan. Nah, jadi masyarakat Kanakes ini memiliki konsep ketuhanan yang telah dibuat oleh sebuah pemimpin Sunda yang mungkin disebutnya seorang Kuun. Kurang lebihnya ada 6 poin yang harus diamalkan oleh penganutnya gitu. Yang pertama ada ngareksakeun sasaka pusaka buana. Itu memelihara tempat peribadatan dan pemujaan yang bernama Pada Ageng dan juga disebut Arca Demas. Nah, mungkin bisa saya ambil Arca Demas ini salah satu tempat sakral mungkinnya saya baca di situ, di mana semua orang tidak boleh mendatangi tempat tersebut gitu. Hanya bahkan orang-orang yang melakukan ritual itu tidak boleh orang sembarangan, tapi emang harus orang-orang yang terpilih atau mungkin orang asli dari sana gitu. Yang kedua, ada ngareksakeun sasaka pusaka buana. Sasaka pusaka buana ini suatu tempat peribadatan mungkin lah ini namanya. Nah, memelihara tempat peribadatan dan pemujaan yang bernama Ahyang. Nah, masyarakat Baduy memiliki pemahaman mengenai parahyangan ini, bahwasanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, itu lungsurnya itu turunnya di Banten gitu. Masyarakatnya berkeyakinan bahwa parahyangan itulah itu Adam diturunkan. Jadi kepercayaan masyarakat Baduy ada di namanya suatu sasaka pusaka, di mana tempat itu dipercayai bahwasanya Nabi Adam diturunkan. Yang ketiga, ada Ngasuh Ratu Ngajaya Mena, yaitu mengasuh raja atau ratu dan memelihara para pembesar. Ya mungkin pengabdian lah gitu dikatakannya untuk para raja. Kita memelihara, terus kita melestarikan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh nenek moyang. Yang keempat, ada ngabaratapakeun nusa 33. Nah, beberapa untuk bertapa. Jadi ini itu adalah untuk diperintahkan untuk bertapa gitu. Untuk 33. Maksud dari kepercayaan ini adalah bahwa masyarakat Sunda Wiwitan atau Baduy akan bertapa dan memelihara perkampungan di Baduy. Nah, jadi konsep ketuhanan yang keempat ini penganutnya itu harus bertapa gitu. Bertapa jikalau emang akan dikabulkan, memiliki doa-doa yang mungkin bisa dikabulkan oleh para pimpinan-pimpinan ataupun dari Batara agama tersebut. Nah, jadi masyarakat Sunda ini harus bertapa di 33 gitu, untuk memelihara perkampungan Baduy di Kanakes. Selanjutnya ada kelanjakan Pagundayan, yaitu berburu ikan saat menjelang ritual Kawalu. Kalau yang saya tahu, ritual Kawalu itu merupakan suatu ibadah, mungkin puasa selama 3 bulan tapi tanpa sahur. Jadi Kawalu ini ritual puasa murni lah, tahu itu putih tanpa makan asin, tanpa makan rasa gitu. Jadi ritual Kawalu ini adalah sebuah ritual puasa yang dilaksanakan selama 3 bulan berturut-turut tanpa adanya sahur ataupun puasa murni. Nah, ritual Kawalu ini hanya dilakukan 3 kali dalam setahun. Ya. Hanya jenis-jenis ikan tertentu yang boleh ditangkap seperti soro, kancra, parai, dan gurang. Nah, ikan-ikan yang lain tertangkap haruslah segera dilepaskan. Nah, untuk menjaga, karena konsep dari ketuhanan di budaya Sunda ini kan menerapkan kita tuh menjaga, melestarikan alam semesta gitu. Kita tidak boleh merusak
tentang adanya ekosistem bahkan di laut, di bumi dan juga di udara, tentang burung-burung ataupun ikan. Makanya ada kejakalan kabudayan ini tuh menentukan jenis ikan-ikan apa yang boleh ditangkap gitu di dalam unsur kebudayaan itu untuk tidak merusak suatu ekosistem di dalam lautnya. Yang keenam, ada mengukus mawalu buja lalaksa. Ini membungkus lalu membakar dupa, melakukan ritual kawalu. Nah, kawalu itu seperti yang disebutkan, melakukan pemujaan serta membuat upacara penutup tahunan. Nah, mungkin untuk upacara tahunan atau tradisi akan dijelaskan di slide paling terakhir. Nah, mungkin ajaran Sunda Wiwitan ini, kalau di dalam buku budaya Sunda ini ada 3 ya, tentang kemanusiaan, tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan dan juga alam semesta. Nah, ajaran Sunda Wiwitan yang dijelaskan dari buku budaya Sunda itu mencerminkan kepercayaan yang mendalam terhadap adanya Tuhan dan kekuasaan spiritual yang mengatur alam semesta atau Sangkan Paraning Dumadi. Nah, Sangkan Paraning Dumadi ini memiliki beberapa poin gitu yang dijelaskan di dalam buku itu. Jadi saya singkatnya saja, dalam ketuhanan ini kan kita tuh harus mengakui akan adanya zat ketuhanan gitu. Nah, mungkin nenek moyang di sana menyebutkan dengan Sangkan Paraning Dumadi. Itu ada 5 poin. Yang pertama ada Asaling Dumadi, yaitu Tuhan yang maha tinggi wujudnya tanpa mewujudkan gitu. Jadi Tuhan itu sebenarnya ada tapi tidak berwujud gitu. Dikatakan di Asaling Dumadi. Selanjutnya ada Sangkaning Dumadi, yaitu menyipati 4 sinar kehidupan, merah, kuning, putih, dan hitam. Nah, jadi percayaan Sunda Wiwitan bahwasanya Tuhan itu memiliki 4 sinar kehidupan yang memancarkan kehidupan kita, yaitu merah, kuning, putih, dan juga hitam. Mungkin kalau dikatakan sinar merah ini dikatakan gambarannya api. Kalau kuning itu gambarannya itu angin. Kalau putih itu air dan hitam itu tanah. Jadi kan itu kan melekat pada kehidupan kita kan, adanya api, adanya air, adanya udara atau angin, adanya air putih. Itu kan melengkapi semuanya kehidupan, menyinari kehidupan sehari-hari kita. Purwaning Dumadi. Nah, poin selanjutnya adalah Purwaning Dumadi, yaitu yang menghendaki 4 sinar berwujud di atas. Nah, yang di atas itu maksudnya Sakaning Dumadi, yaitu dialah yang menghendaki dari atas sinar cahaya merah, kuning, putih, dan juga hitam melalui yang berwujud seperti matahari, bulan, bintang, dan segala isinya. Nah, dari ajaran Sunda Wiwitan, Sangkan Paraning Dumadi ini, poin tepatnya ada Taraning Dumadi, yaitu kehendak Gusti Ruh yang 7. Nah, yang 7 itu apa? Yang 7 itu dibagi menjadi 2, adanya bumi dan juga adanya langit. Kalau misalkan bumi itu, nah, 3-nya ruh di langit, yaitu adanya 3 ruh yang ada di langit itu terjelaskan bahwa ada matahari, ada bulan, dan juga ada bintang. Lalu yang di ruh buminya ada api, air, angin, dan juga tanah. Jadi tentang ketuhanan ini poin terakhir ada Paraning Dumadi, yaitu tumbuhannya mewujudkan kehidupan. Nah, jadi tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ merupakan suatu tumbuhnya. Jadi tumbuhnya itu mewujudkan kehidupan, memang ada kehidupan gitu. Nah, tentang penciptaan Sunda Wiwitan mengenai penciptaan manusia. Ajaran Sunda Wiwitan mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang dikenal sebagai Sang Pencipta atau disebut tadi Sang Yang Esa dengan anugerah rasa kemanusiaan. Dalam semua kepercayaan ini, Nabi Adam dianggap sebagai simbol penciptaan manusia pertama, dan ajaran ini menekankan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Nah,
tadi dikatakan juga bahwasanya sistem kepercayaan Sunda Wiwitan adalah Batara Tunggal ini yang menciptakan dan juga yang memelihara alam. Jadi kepercayaan ataupun pemahaman dari masyarakat Baduy bahwasannya untuk mengamalkan atau untuk peribadatan di Sunda Wiwitan itu dengan cara kita menjaga lingkungan, dengan cara kita merawat yang telah diberikan oleh Tuhan, itu merupakan sebuah ibadah di dalam Sunda Wiwitan. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, penciptaan manusia dimulai dengan Tuhan yang menciptakan dunia dan yang masih kosong. Nah, jadi penciptaan manusia kosong ini kalau saya baca Nabi Adam itu kan adanya karena segumpalan tanah gitu ya, terus diciptakan seorang Hawa dari tulang rusuknya gitu. Nah, jadi maka dari itu kepercayaan Sunda Wiwitan itu sama sebenarnya seperti agama Islam gitu. Agama Islam mempercayai bahwasannya adanya Nabi Adam gitu ya, Nabi Adam manusia yang pertama yang turun di muka bumi. Namun ajaran Islam sudah jelaskan adanya turunnya Nabi Adam manusia pertama ini kan dijelaskan di dalam Al-Quran. Namun kalau Sunda Wiwitan ini menurut para kepercayaan nenek moyangnya. Nah, dalam ajaran Sunda Wiwitan, penciptaan manusia dimulai dengan Tuhan yang menciptakan dunia yang masih kosong. Dari segenggam tanah Tuhan menciptakan Nabi Adam yang dianggap sebagai nenek moyang umat manusia. Nabi Adam itu disebutnya sebagai nenek moyang umat manusia. Nah, ajaran Sunda Wiwitan yang terakhir ada tentang alam semesta. Penganut Sunda Wiwitan percaya bahwa semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan memiliki nilai peran penting dalam ekosistem yang harus dihormati. Sunda Wiwitan mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan oleh Sang Hyang Esa sebagai manifestasi dari kekuatannya, di mana setiap elemen mulai dari gunung, sungai hingga tumbuhan memiliki jiwa kekuatan spiritual yang harus dihormati dan dijaga oleh manusia sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap ciptaan Tuhan. Nah, mungkin balik lagi kepada pembahasan awal tadi, sistem kepercayaan di dalam Sunda Wiwitan adalah monoteisme. Ada yang sebagian orang mengatakan kepercayaan Sunda Baduy ini adalah dinamisme dan animisme gitu. Tapi sudah saya tadi rangkaikan, sudah saya jelaskan bahwasannya secara filosofis, secara gambaran bahwasannya memang pemahaman seorang Sunda Wiwitan ini monoteisme, bahkan akan ada monoteisme gitu. Jadi agama-agama yang masuk ke dalamnya sekarang di saat ini mudah diterima oleh masyarakat Sunda Wiwitan. Dan karena masyarakat sana sudah dibekali adanya tentang konsep monoteisme. Nah, mungkin saya ngambil satu tradisi keagamaan aja yang terjadi di Sunda Wiwitan, yaitu tradisi keagamaan yang namanya itu Serentau. Ini merupakan ritual tahunan yang diadakan untuk merayakan hasil panen dan memohon keberkahan untuk tahun yang akan datang. Nah, dikatakan zaman sekarang syukuran atas misalkan kalau di para petani itu syukuran karena panen banyak, itu bentuk penciptaan atau bentuk penghargaan, bentuk penghormatan terhadap Tuhan yang telah memberikan kita segenap rezeki-rezekinya. Nah, kegiatan dalam tradisi Serentau ini dimaksud untuk mempererat hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga dengan sesama makhluk alam, baik lewat kegiatan kesenian, pendidikan, sosial, dan juga budaya. Nah, kegiatan Serentau ini diadakan di di Kuningan ya. Itu kan dihadirin berbagai ribuan orang untuk mengikuti tradisi keagamaan ini, karena pertama tadi juga untuk mempererat hubungan manusia dengan manusia dengan Tuhannya, dan juga manusia sesama makhluk alam, baik itu kepada tumbuhannya dan juga alam semesta. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha tah rencang-rencang. Sadayana kana pidana materi teh saya pesannya. Materi parantos dibikeun ku Nurjani pilih aya pitaroseun sumangga dilaturangan via WhatsApp. Atas kelumannya siapa? Terus saya masuk. Atas sampai Dua. Cepat dua. Lukman kelompok Ibu-ibuan, pamilang wilujeng absen. Alex ya, jadi Alex. Habis nyanyi dulu. Semua orang bisa